Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebenarnya Mimin sedang dalam proses ngedit Hunter x Hunter. Tiba-tiba saja ya ada email masuk, ku cek ternyata email teori. Email beginian sih selalu ada dan gak sedikit. Cuman karena kalian pasti tahu sendiri kan kalau clue-nya minim, Mimin hanya akan membacanya saja. Tapi kalau emang menarik, pasti ku share dan akan ku narasikan di sini sebagai apresiasi atas pemikiran dan ide beliau. Entah dari manapun referensinya, yang jelas aku hanya bisa mengapresiasi apapun yang fans teorikan selama menggunakan bahasa yang baik dan tentu saja ada clue yang benar-benar kuat, andai pun gak kuat ya, minimal logis lah. And jangan berharap ada uang kalau teori yang dikirim ke email Mr. K bakal dapat money atau berharap dapat hadiah atau apapun itu, karena aku tak pernah meminta ataupun memaksa siapapun yang ngirim teori ke email. Bagi Mr. K ya, kalian ngirim teori spekulasi atau opini baik itu One Piece, Hunter x Hunter, One Punch Man ke email channel gila ini murni suka sama serialnya dan karena keikhlasan semata. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go mawon kita simak teori fans One Piece bernama Muhammad Syafwan yang biasa dipanggil Iwan. Let's go! Pada chapter 987 ada hal yang sangat menarik, yaitu kenapa Marco bisa datang bareng-bareng bersama Perospero. Padahal sebelumnya bukankah Marco pernah ngebuat jengkel Perospero? Disinilah aku membuat teori ini tentang alasan mengapa Perospero bisa datang bersama Marco, atau menurutku bisa saja disebut sebagai aliansi sementara dengan Marco the Phoenix. Oke, kita mulai aja ya. Menurutku, kenapa Marco dan Perospero bisa bersama di chapter 987? Karena adanya kepentingan yang lebih besar atau mendadak alias sangat amat urgent daripada mengejar dan membunuh Monkey D. Luffy. Lalu pertanyaannya sekarang, kepentingan apakah yang lebih besar dari menghabisi Luffy yang telah mengacaukan wilayah Big Mom? Menurut apa yang kupikirkan, kepentingan tersebut adalah kembali ke Totoland karena Totoland sedang diserang oleh bajak laut Kurohige. Begini maksudku, pada awalnya kedatangan bajak laut Big Mom ke Wano tujuan utamanya memang untuk membunuh Luffy yang telah menghancurkan reputasi bajak laut Big Mom Pirates. Pastinya membuat Charlotte Linlin punya dendam kesumat kan, sekaligus Linlin ingin mengambil kembali Zeus dari Nami. Apalagi ditambah alasan lain berdasarkan chapter 930 pada saat di perjalanan menaiki aliran arus air terjun Wano agar bisa naik ke wilayah Wano lah, mereka dijatuhkan oleh King sehingga membuat para anak-anak Big Mom terpisah dengan Big Mom dan bahkan membuat Big Mom tenggelam kan? Nah, mulai dari situlah para anak-anak Big Mom ingin balas dendam dengan perbuatan King yang mengakibatkan mereka terjatuh dan terpisah dari ibunya. Terus ditambah beberapa chapter setelahnya, yaitu pada chapter 981, anak-anak Big Mom menerima kabar bahwa Big Mom telah beraliansi dengan Kaido untuk menguasai dunia. Informasi tersebut mendapat bermacam-macam respon dari anak-anak Big Mom. Misalnya, Smoothie yang akan mengikuti keputusan Big Mom, terus Perospero yang agak kurang setuju dengan aliansi ini, lalu ada juga Daifuku yang mengingatkan kembali tujuan awal Big Mom Pirates datang ke Wano itu untuk menghabisi Luffy, dan dari anak-anak Big Mom lainnya saling berargumen sendiri kan? Nah guys, kemungkinan saat anak-anak Big Mom saling beradu pendapat ketika terbentuknya aliansi Beast Pirate dan Big Mom Pirates, pada saat yang bersamaan mungkin ada Marco the Phoenix yang mendengarkan perbincangan mereka. Dan Marco memutuskan untuk menjatuhkan kapal mereka guna mencegah bajak laut Big Mom Pirates turut campur tangan dalam perang besar Wano. Dan mulai saat itulah Perospero menaruh dendam yang sangat amat besar terhadap Marco plus King juga. Lalu beberapa chapter berikutnya, yaitu pada chapter 983, Perospero terlihat masih kesal dengan Luffy, King, dan Marco. Dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, dia bergegas ke Onigashima kan. Dia berpikir untuk menentang aliansi Big Mom dan Kaido. Tapi dari sinilah mulai ada keanehan, mengapa hanya Perospero saja yang kelihatan? Kemanakah para anak-anak Big Mom yang lainnya? Sebuah misteri yang menarik kan? Menurut pendapatku pribadi, para anak-anak Big Mom kemungkinan mendapatkan kabar bahwa Totoland sedang diserang oleh bajak laut Kurohige, aka bajak laut yang dipimpin oleh Marshall D. Teeth. Lalu jika Kurohige Pirates datang ke Totoland, maka sama saja ini akan menjadi kepentingan yang lebih besar daripada menghabisi Luffy, King, dan Marco. Sehingga mereka semua, para bajak laut Big Mom Pirates ya, langsung tancap gas kembali ke Totoland untuk melawan Kurohige Pirates yang menginvasi wilayah mereka dan menyisakan Charlotte Perospero di Wano ini.
dengan tujuan untuk mengabari Big Mom tentang keadaan yang sangat urgent tersebut. Jika seperti itu skenarionya ya, maka mungkin saja bisa cocok dengan apa yang terjadi di chapter 987 kemarin. Kita ingat-ingat sedikit ya, pada chapter 987 terlihat jelas Perospero dan Marco berjalan berbarengan memasuki kastil Kaido kan. Hal tersebut kalau dipikir secara logis melihat apa yang telah Marco lakukan di beberapa chapter sebelumnya sangat tidak mungkin kan. Karena sebelumnya Marco dengan sengaja menjatuhkan kapal bajak laut Big Mom dan membuat Perospero murka. Tapi mengapa pada chapter ini mereka berjalan berdampingan masuk ke kastil Kaido? Ya, alasan kuatnya karena mereka telah beraliansi untuk sementara waktu sih. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak Marco, jika Perospero berhasil menemui Big Mom dan membawanya pulang, maka akan mengurangi musuh-musuh yang harus dihadapi oleh aliansi pembebasan Wano Kuni. Sedangkan keuntungan untuk Perospero adalah dia bisa lebih mudah menemui Big Mom dan mungkin bisa membawa pulang Big Mom untuk menyelamatkan Totoland. Meski baginya sebenarnya dia juga sangat ingin membunuh Luffy, King, dan Marco, namun hal tersebut harus ditunda demi menyelamatkan kampung halamannya. Terus sekarang kita ke bagian paling menariknya. Kenapa aku bisa berspekulasi kalau Kurohige Pirates menyerang negeri Totoland? Oke, kita balik lagi ke puluhan chapter sebelum 987 ya, lebih tepatnya di chapter 925. Yang pada saat itu menjelaskan bahwa Marshal Detit telah membaca berita di koran sehingga Kurohige tahu kalau beberapa bocah-bocah generasi terburuk bajak laut Luffy, Lau, dan Kid dan lain-lain ada di Wano untuk mengincar Kaido. Dan Tis juga mengetahui kalau Big Mom sedang murka dan melakukan pergerakan ke Wano untuk mengejar dan membunuh Monkey D. Luffy. Maka dari itu, bagiku ya, melihat kejadian Tis membaca koran dan sangat jelas terlihat ya pergerakan selanjutnya dari Kurohige yang selalu memanfaatkan kekacauan untuk mengambil kesempatan emas. Kini, dia ya, atau minimal armada bajak lautnya dari komandan-komandan yang ada di Kurohige Pirates pergi ke Totoland untuk mencari sesuatu yang sangat berharga, entah itu buah iblis, Red Poneglyph, atau hal lainnya. Pokoknya sesuatu yang bisa nguntungin Marshal Detit untuk meraih tujuannya dengan memanfaatkan kepergian Big Mom dan sebagian anak-anaknya ke Wano. Apalagi ditambah fakta Tits suka mencari buah iblis yang sangat kuat kan. Keberadaan Charlotte Katakuri yang punya buah paramecia spesial juga gak kelihatan di Wano kan. Mungkin Katakuri jaga kandang, bisa jadi kan. So, kesimpulan teoriku kali ini, Marco dan Perospero hanya bekerja sama untuk sementara saja. Marco akan menemani Perospero membujuk Big Mom karena itu sangat menguntungkan bagi Marco, dan juga bagi Perospero dia memang harus membujuk Big Mom untuk pulang. Win-win solution lah. Wow, gimana? Great job kan apa yang Mas Rian opinikan? Lumayan lah bisa membuat imajinasi Mr. K ikut hanyut, dan aku pun tertarik untuk menunjukkan hal ini pada kalian. Mimin gak akan mengomentari apapun terkait teori ini. Lebih baik kalian semua sendirilah yang menilai biar fair. Yang jelas teori fans apapun yang nongol di channel ini murni karena Mr. K emang tertarik dengan opini tersebut. So, sekian teori fans kali ini. Mimin mau lanjut ngedit Hunter x Hunter episode 182. Kalau keterusan bahasa lain malah hiatus juga nanti Hunter x Hunter-nya kan. See you again next time. Adios ya karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.